Halo guys, siang ini saya mau mengajak guys kalian, teman-teman sekalian, untuk mengikuti saya mengajar pada Setia Langgeng. Di sini salah satu mata kuliah yaitu manajemen pembangunan daerah, yang mana mata kuliah ini di semester 7. Guys, kalau penasaran ikuti saya terus karena pasti unik. Ikut ya. Kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah dengan menggunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sumber daya fisik secara lokal ke daerah. Maksudnya begini, permasalahan pokok pada kebijakan pembangunan daerah, apakah mempertimbangkan sumber daya alam yang ada ke sini atau sumber daya yang ada ke sini. Kadang-kadang pembangunan daerah tidak memikirkan sumber daya yang ada, akhirnya nanti bias. Kendalanya adalah sumber daya yang ada. Sumber daya itu apa? Sumber daya, bukan sumber daya alam. Sumber daya itu manusia, peralatan, dan penganggaran, uang. Sumber daya alam ya ada di sini. Misalnya kalau di sini sumber daya alam pantai, laut, terus kemudian hutan, pariwisata, dan lain-lain. Permasalahan ini nanti ada bikin 5 kelompok diskusi. Ada 5 permasalahan pembangunan daerah. Yang pertama pembangunan ekonomi, yang kedua pembangunan sosial, yang ketiga pembangunan sarana prasarana wilayah, yang keempat pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kemudian yang terakhir permasalahan khusus. Permasalahan pada pembangunan ekonomi. Di sini fungsi pemerintah sebagai koordinator. Pemerintah mengkoordinir semua lembaga-lembaga, misalnya Setia kan bukan negeri. STIS atau Setia Umen itu semuanya bukan negeri. Politeknik misalnya. Kalau ada politeknik negeri ya negeri. Kalau ada politeknik swasta itu swasta. Peran pemerintah mengkoordinir semuanya itu. Terus kemudian fasilitator. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Pemda dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan, attitudinal, pelaku dan budaya masyarakat di daerahnya. Upaya ini dapat mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan, pengaturan, penetapan daerah, zoning yang lebih baik. Jadi Pemda juga harus jadi fasilitator. Pemerintah sebagai entrepreneur, pemerintah sebagai koordinator, pemerintah sebagai fasilitator. Pemerintah memberi stimulan, memberi misalnya tax holiday, kemudahan perizinan. Untuk apa? Untuk semuanya investor datang ke sini. Kalau misalnya izin susah, lalu kemudian lahan susah, terus kemudian pajak berat, kira-kira investor siapa yang datang di sini? Siapa bikin misalnya siapa mau berusaha di sini kalau semuanya susah? Berarti itu peran siapa ya? Peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah di sini harus memiliki entrepreneur, sifat entrepreneur, terus kemudian koordinator, fasilitator, dan steward. Dari sini ada yang mau bertanya? Kalau belum, ketemu lanjutan.
untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada saudara pemateri, silakan. Ya, teman-teman, mohon perhatian. Kami kelompok 1 membahas tentang pembangunan ekonomi. Jadi permasalahan pada pembangunan ekonomi. Jadi permasalahan yang dimaksud ini meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Yang kedua, melemahnya institusi ekonomi dan struktur industri dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan. Yang ketiga, pola penyebaran investasi untuk PMA dan PMDN secara nasional belum merata dan menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi antar wilayah, khusus antar wilayah di Jawa, Sumatera dengan ini salah satu contoh juga. Jadi meningkatnya pengangguran dan kemiskinan ini bisa dipengaruhi antara dua faktor. Faktor ini antara faktor internal dan eksternal. Internalnya mungkin dari dalam diri. Jadi yang contohnya tadi saya sudah memberikan pernyataan tadi satu pertanyaan di Ibu itu tentang SDM ini berarti tenaga kerja kurang, maka biar orang buat lapangan kerja banyak-banyak, tapi kalau ketika SDM ini kurang atau tenaga kerja ini berkaitan dengan kita punya kapasitas, bagaimana cara untuk kita bisa melakukan suatu pekerjaan itu dengan profesional. Jadi ini juga salah satu faktor itu tentang kurangnya penguasaan tentang kurangnya penguasaan penggunaan iptek, sehingga kita punya SDM atau kita tenaga kerja itu tidak dibutuhkan. Manusia punya tenaga yang dibutuhkan lah, jadi diganti dengan mesin, ya alat yang baru lah. Terus yang kedua nih pengangguran. Ya otomatis pengangguran ini terjadi mungkin karena dari faktor eksternal, dari internal, sekarang eksternal. Eksternal ini faktor yang ada dari luar, mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dia bertolak belakang dengan kita punya kemampuan sendiri, sehingga ya otomatis manusia ini pasti beta ini bisa jadi otomatis ya pasti secara tidak langsung pengangguran itu sudah ada. Terus yang kedua ini melemahnya institusi ekonomi dan struktur industri. Melemahnya institusi ekonomi ini juga karena faktor-faktor yang tadi, faktor internal, eksternal, orang-orang yang di dalam itu dia tidak ada kepercayaan dalam diri. Jadi sehingga dia melakukan sesuatu pekerjaan itu juga dia ragu-ragu, kita mau buat ini tapi kita takut dia salah. Maksudnya salah di teman-teman yang lain, tenaga kerja lain, pegawai-pegawai lain. Jadi itu juga salah satu faktor juga. Terus faktor eksternalnya ini mungkin soal bagaimana strategi yang digunakan itu belum ada penguasaan, sehingga hal-hal ini mungkin akan tercipta dengan tersendirinya. Jadi yang kedua juga pola penyebaran investasi PMA dan PDM secara nasional belum merata dan mungkin ketimpangan. Jadi ketimpangan jadi artinya bahwa dia belum setara. Ketimpangan jadi dia berkaitan itu belum setara. Jadi pembangunan yang dilakukan itu belum setara karena mungkin ada faktor sekali ketemu di Maluku Tenggara ketemu APBD juga mungkin belum besar, sehingga ketemu punya hal-hal yang seharusnya ketemu perhatikan itu mungkin belum terjawab semua. Jadi mungkin itu menjadi faktor yang memang akan faktor itu yang membuat sehingga masalah ini ya ada. Sekian penjelasan dari kami kelompok 1. Mohon maaf mungkin ada kesalahan kata. Selamat sore dan shalom. Kami kelompok 2, kami akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami. Itu saudara pemateri, saya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Di sini kami membahas tentang pembangunan sosial, permasalahan dalam pembangunan sosial. Kami ada beberapa poin yang kami bahas di sini. Yang pertama pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan pengangguran serta konflik. Yang pertama kita bahas tentang pendidikan dulu. Kenapa terjadi pembangunan sosial kurang memadai dalam sektor pendidikan? Di sini yang pertama itu kita lihat contoh dalam Kabupaten Maluku Tenggara sendiri khususnya. Contohnya itu yang tadi kita bahas bahwa kurangnya tenaga guru yang memadai pada daerah-daerah terpencil. Dan kemudian juga fasilitas dalam hal ini bisa jadi juga ketersediaan buku dalam perpustakaan yang kurang memadai.
kemudian yang berikut dalam bidang kesehatan, contohnya dalam kita lebih terfokus pada Kabupaten Maluku Tenggara juga, itu kurangnya penyediaan obat, terus kelengkapan alat medis serta kurangnya tenaga medis. Di sini sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan bahwa teman kita sendiri mengalaminya bahwa vaksin buat anaknya tertunda karena terjadi corona. Jadi obat untuk vaksin anaknya tuh Iya. tidak saya tahu penyediaannya habis di Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, di situ menjadi suatu problem juga. Kemudian ada kelengkapan alat yang kurang memadai pada kabupaten. Jadi untuk pemeriksaan kita harus ke kabupaten untuk pemeriksaan untuk daerah-daerah terpencil seperti Kiri Besar. Jadi pemeriksaannya tidak hanya di sana tapi harus datang ke kota atau bisa jadi kita ke kabupaten ibu kota provinsi untuk melakukan tes dan selanjutnya. Kemudian juga yang berikut, masalah yang berikut juga kurangnya kesadaran masyarakat sendiri terhadap kebersihan lingkungan atau kebersihan diri. Nah, ini faktor kesehatan yang paling penting bagi kita semua. Terus yang kemudian yang kami bahas kemudian yang berikut, kemiskinan. Nah, di sini kenapa sampai terjadi kemiskinan? Karena kurangnya SDM dan SDA kurang memadai. Atau sebaliknya, SDM memadai tapi SDA-nya kurang memadai. Dan sebaliknya juga SDA memadai. Contohnya bahwa lapangan pekerjaan ada tetapi SDM-nya kurang. Atau sebaliknya, SDM-nya mantap tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Terus kemudian dari sini terjadi kekacauan. Karena kemiskinan, pengangguran, maka terjadi kenakalan-kenakalan remaja, mabuk-mabukan, bahkan pencurian dan sebagainya. Hal ini terjadi sekali di Maluku Tenggara. Ya mungkin itu saja penjelasan dari kami kelompok 2 tentang permasalahan yang bidang sosial. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Baik, itulah informasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan, tanggapan, kritik, saran dari teman-teman? Saya persilakan. Iya. Saya dari kelompok 1 mau bertanya bagaimana solusi dari teman-teman tentang cara untuk atau strategi dari teman-teman untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan dalam konteks kesehatan lebih umumnya untuk soal bagaimana kita masyarakat begini dan ya mungkin minta solusi dari teman-teman sah. Oke, baik, mohon perhatian dari teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 4. Untuk itu, Saudara Andre, saya persilakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanda bahwa teman-teman menyimak apa yang kami presentasi. Yang pertama dari kelompok terkait dengan solusi apa yang kami berikan supaya kelangkaan obat serta semua yang tadi kami sampaikan pada itu tercukupi. Yang pertama ini kita yang paling butuhkan pertama adalah informasi. Nah, bagaimana sistem informasinya dari desa tertempat bilang ke dinas terkait, membangun komunikasi dengan orang-orang yang memang berkompeten dalam bidang itu supaya informasinya jelas, supaya dinas terkait juga dinas kesehatan bisa memperbaiki kinerjanya dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan Kabupaten Maluku Tenggara ini SDM-nya banyak, SDA-nya banyak. Terus kenapa tadi kami menjelaskan bahwa miskin? Nah, di sini bahwa SDM-nya kami bilang bahwa SDA-nya banyak, tetapi kurangnya adanya pengetahuan atau kemauan dari masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya yang ada, sehingga mengakibatkan masyarakat sendiri mengalami namanya kemiskinan. Sini bukan berarti kita ada tarif kehidupan yang sangat melemah, tapi memang tarif-tarif kehidupan kita tuh seperti relatif saja tidak mengalami peningkatan, jadi di bawah standar. Ya mungkin itu saja. Anda bilang bahwa SDA-nya memang bagus tapi SDM-nya lemah. Tapi tadi seperti yang dijelaskan dari Ibu itu kemiskinan ini terjadi karena kesadaran masyarakat sendiri saja. Jadi sampah juga ketong bisa daur ulang sehingga bisa menghasilkan uang dan lain sebagainya atau menghasilkan bisnis dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau misalnya tadi Anda juga ada bilang bahwa SDM-nya bagus, SDA-nya lemah. Tadi kan Anda bilang begitu dan Anda bilang SDM-nya bagus, SDA-nya lemah, begitupun sebaliknya, SDA-nya bagus, SDM-nya lemah.
Nah sekarang Anda hanya bilang bahwa SDM-nya lemah, SDA-nya bagus. Lalu tadi saya minta bahwa Anda harus memberikan penjelasan atau solusi dari permasalahan ini supaya bisa membuka wawasan kita semua. Sini kami kelompok keempat akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertopik permasalahan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang pertama, kelompok kami mengangkat beberapa alasan yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu yang pertama, kekurangan air di suatu wilayah atau daerah. Yang kedua, terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia. Ketiga, habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak. Dan keempat, kurangnya data dan informasi yang bisa dipublis di dunia. Lalu yang bagian kedua, permasalahan yang terjadi untuk pengolahan lingkungan hidup. Yang pertama, polusi, perubahan iklim, populasi, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, deforestasi dan pengunduran hutan, serta fenomena pengasaman laut. Dan sini ada beberapa solusi yang menurut asumsi kelompok kami akan menimbulkan keganjilan antara alasan pertama, SDA, dan alasan kedua, lingkungan hidup. Yaitu pada poin keempat, yakni minimnya data dan informasi yang bisa diberikan untuk menjanjikan dunia akan adanya SDA dan lingkungan hidup negara Indonesia. Karena alasan kelompok kami yang pertama, untuk memperkuat akan poin keempat ini, bisa membentuk dan memperkuat adanya data dan informasi yang bisa menjamin dan bisa menarik akan perhatian dunia pada SDA dan lingkungan hidup di Indonesia. Tapi punya bertolak belakang dengan poin yang kedua, lingkungan hidup. Karena ketika Indonesia menarik pandangan dunia ke Indonesia untuk bisa hadir dan menikmati keindahan SDA dan lingkungan hidup, akan berdampak negatif pada alasan yang kedua, lingkungan hidup. Karena akan adanya pengasaman laut dengan adanya kapal besar yang masuk, lalu ada lahan-lahan yang gundul karena penebangan untuk pembangunan gedung-gedung pelayanan. Di sini kelompok kami juga bekerja sama dengan teman-teman, terutama Ibu, untuk sama-sama menjadi refleksi untuk diskusi bersama. Terima kasih. Di dalam pembangunan ini harus ada keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dasar itu dulu, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sekarang kita mau kejar ekonomi, tapi konsekuensinya lingkungan. Mau kejar lingkungan, konsekuensinya ekonomi. Sekarang kalau Ibu kembali lagi ke kebijakan besar. Sekarang kita mau kejar ekonomi atau lingkungan? Kalau misalnya mau kejar ekonomi, berarti konsekuensinya tadi ada penebangan hutan secara liar atau secara massal, karena lahan peruntukan hutan lindung akan dipakai untuk alih fungsi lahan, pembangunan lainnya. Jadi Ibu bantu ya? Iya Bu. Jadi betul tadi yang misalnya dari kelompok pertama menanyakan apa saja solusi atau strategi untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi. Jadi pelayanan kesehatan itu ada yang pelayanan rujukan dan pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu di tingkat desa, desa dan kecamatan, sedangkan pelayanan rujukan itu rumah sakit. Biasanya tuh kan ada poskesdes, ada posyandu, ada poskesdes, ada puskesmas, dan puskesmas rawat inap baru ke sini. Ada yang mau bertanya terakhir? Kalau tidak ada, kita tutup.